sudah dapat toto, yang dia lakukan yang terbaik bagi beta itu ungkapan syukur. Kasih kembali. Duduk. Hanya Tuhan yang bisa kasih dan cuma-cuma. Om Yandi tidak bisa. Om Yandi juga pikiran kalau Om Yandi kasih. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah, kami mohon kepadamu, kuatkanlah dan teguhkanlah iman kami. Kami akan belajar firman Tuhan. Hanya Tuhan yang mampu menolong kami untuk mengerti kehendak firman-Mu dan memampukan kami melakukan apa yang Tuhan mau bagi kami. Jauhkan semua penggoda pencobaan, dan dalam damai-Mu kami belajar firman Tuhan. Kami rindu pada firman-Mu. Berfirmanlah bagi kami Tuhan, di dalam nama Yesus firman yang hidup itu kami berdoa. Amin. Baik, remaja semuanya, selalu. Mari kita buka Alkitab kita, Efesus pasal 2. Efesus pasal 2 ayat 8 dan ayat yang ke-9. Efesus pasal 2 ayat 8 sampai ayat yang ke-9. Yang sudah dapat katakan amin. Amin, betul. Separuh tidak buka juga amin. Itu tipu itu. Oke. Efesus pasal 2 ayat 8 dan ayat yang ke-9. Mari kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Demikian firman Tuhan. Yang berbahagia adalah setiap orang yang mendengar firman, memelihara dan melakukan dalam hidup setiap hari. Shalom. Lebih kuat sedikit, shalom. Tambah sedikit, shalom. Kita lebih santai, tapi Pak Pendeta mau tanya ini remaja semua. Yang yakin kalau mati masuk surga boleh angkat tangan. Yang yakin, yang yakin mati masuk surga. Ada separuh angkat pendek begini, ada yang lebih tinggi, ada yang di bawah saja diangkat. Oke, ini yakin masuk surga, amin. Oke, yang dia tidak yakin masuk surga boleh angkat tangan. Oh, tidak ada, Oke, yang tidak tahu dia masuk ke surga. Dia juga bingung sendiri, ini mati masuk ke surga ini kira-kira. Oke, Pak Pendeta ulang. Yang yakin mati masuk surga boleh angkat tangan. Puji Tuhan, tepuk tangan semua bagi kalian. Turun. Sekarang Pak Pendeta butuh 4 orang, 2 perempuan, 2 laki-laki. Kenapa kamu yakin masuk surga? Kenapa? Tadi Pak Pendeta tanya, yakin masuk surga? Pertanyaan kedua, yang yakin tuh kenapa bisa yakin, 1 laki-laki boleh? Ayo sayang, berani saja, tidak apa-apa. Kenapa yakin? Boleh? Karena santai. Oke, kenapa yakin sayang? Karena Yesus sudah mati dan tebus kita punya dosa. Karena Tuhan Yesus sudah mati, tebus kita pun dosa. Tepuk tangan dulu, mantap. Nama siapa? Siapa? Fajar. Fajar. Fajar Kailin. Tuh saja, mantap ya. Oke, yang perempuan jangan mau kalah. Yang perempuan dari sini dulu, dari Immanuel dulu. Yang yakin masuk surga itu kenapa? Dari Immanuel dulu. Oke sayang, kenapa berani? Yakin masuk surga? Yakin. Kenapa yakin? Karena Yesus ada di sini. Yesus ada di surga. Tepuk tangan dulu. Mantap. Nama siapa? Nama siapa? Ripka. Ripka. Ripka itu istri dari siapa? Ishak. Ini anu mantap. Oke. Sekarang yang dari Agape, laki-laki, siapa yang berani jujur? Angkat tangan. Yang yakin mati masuk surga. Ada? Siapa? Yang laki-laki boleh? Geral, mana Geral? Geral. Ganteng. Geral yakin masuk surga? Kenapa yakin? Tuhan Yesus telah menebus dia. Amin, tepuk tangan. Yang perempuan dari Agape siapa berani? Angkat tangan. Yang dari Agape siapa? Lady. Yakin? Oke, sangat yakin. Kenapa yakin? Karena Tuhan sudah mengorbankan dirinya di kayu salib untuk ketong. Oke, tepuk tangan. Tuhan mengorbankan dirinya. Ya. Baik. Saya suka itu jawaban semua. Memang hanya itu. Kalau kita masuk surga, itu terjadi hanya karena apa? Kasih karunia. Karena salibmu. Kamu tidak tahu ini lagu? Kamu tidak
tidak tahu? Nah, kenapa suruh beta solo? Karena salibmu ku hidup, karena salibmu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk lakukan mujizatmu. Cukup. Yakin masuk surga? Oke, saya kira itu jawaban paling benar. Kenapa? Karena kita semua ini orang berdosa. Amin. Coba angkat tangan yang tidak berdosa. Ada? Kita semua berdosa. Amin. Oke, dosa ialah, sama-sama, dosa ialah usaha manusia melangkah melewati batas. Dia pemaksud begini, tidak usah ikut yang dia pemaksud begini. Itu hanya beta. Manusia ini kan Tuhan sudah atur. Hendaklah, hendaklah, hendaklah. Janganlah, janganlah, janganlah. Tuhan itu kan sudah atur. Tapi manusia melangkah melewati. Hei Adam, di sini ada nama Adam? Tidak. Hawa ada? Kim Jong Un. Adam, semua tanaman dalam taman ini boleh kau makan buahnya, yang itu tidak boleh. Berarti ada larangan toh? Ketika dia melangkah melewati batas itu, berdosa atau tidak? Satu hari manusia bikin dosa berapa kali? Banyak atau sedikit? Sedikit atau banyak? Bisa hitung atau tidak? Sendiri buat nggak, sendiri tidak bisa hitung. Tapi ada orang-orang penginjilan bilang begini, anggap saja satu hari kita bikin dosa 3 kali. Dosa pikiran 1, perkataan 1, perbuatan 1. Kalau satu hari 3, 1 bulan berapa? 3 kali 30 hari 90. Banyak atau sedikit? Banyak. Sedikit. Kalau 1 bulan 30, 1 tahun berapa? 90 kali 12 bulan. Berapa? 1080. Taruhlah 1000 Kalau 1 hari 3, 1 bulan 1000, 1 tahun 1080. Coba masing-masing kali dengan umurnya. Beta pendeta duluan. Pak Pendeta Yandi umur 46 tahun. Kali 1000, 46 kali 1000, 46.000. Pak Pendeta Yandi bisa pergi surga dengan 46.000 dosa. Bisa. Izin. Om Pendeta Yan umur berapa? 47 kali 1000. Om Pendeta Yan masuk surga. Sekarang geser. Sayang umur berapa? 18 kali 1000. 18.000. Bisa pergi surga. Sayang umur berapa? 14 kali 1000. Bisa pergi surga. Itu kamu jangan coba-coba tanya kamu pembai dorang. Menurut kamu Bai lebih tua dari kamu atau lebih muda dari kamu? Berarti Bai pun lebih banyak atau Bai pun lebih sedikit? Kamu yang ngomong bertanya. Jadi kita tidak mungkin. Kalau misalnya orang tua panggil kita, kita dengar tapi tidak menyaut, berdosa atau tidak? Berdosa. Kalau jam sekolah kita pergi hanya terlambat saja, berdosa atau tidak? Berdosa. Kadang-kadang makan lupa sembahyang, berdosa atau tidak? Berdosa. Ada anak muda lari motor jatuh di situ, kita bilang mampus, berdosa atau tidak? Wih, berarti banyak atau sedikit? Pas ibadah yang gabung begini dong ada. Kalau ibadah sendiri tidak ikut, berdosa atau tidak? Di sini juga ada. Dia ada ikut ibadah. Coba bosan lihat dia. Kenapa kau lebih banyak lihat beta? Beta ikut ibadah ini. Berarti kita dosa ini terlalu banyak. Ada dosa yang orang tahu, ada dosa yang orang tidak. Coba jujur. Di sini semua pegang HP. Siapa yang dia pun pola rumit sekali? Dia pun pola HP itu rumit sekali. Yang harus pakai sidik jari lah, pakai mata lah. Ada? Siapa? Jujur, lihat dia sengaja sana lihat. HP pola rumit. Son pakai pola. Dia pun mama punya sana pakai pola. Oke.
Kenapa? Kenapa pola rumit? Apakah kamu hubungan lagi rumit? Saudara tahu, kadang-kadang kelihatan kasat mata, kamu tidak akan pernah lihat pendeta Yandi pencuri. Kamu tidak akan pernah lihat. Tidak akan. Tetapi kamu tidak tahu apa yang timbul dalam keinginan Pak Pendeta tiap hari toh? Itu. Atau kamu udah punya keinginan? Tidak kan? Kadang-kadang kita terlalu mengingini, udah punya orang puluh itu orang mati buang ke beta dapat rumah. Ya. Ada orang pegang motor bagus. Kira-kira motor apa yang menurut kamu terbaik lah? Motor apa? Motor air. Motor apa? Motor apa? Motor kita. Fajar, motor apa Fajar? CRF. Woi, apa? CRF. CR7. CRF. Nah, terus ada orang kepingin itu motor kesan. Ya. Mau beta kasih. Ragu-ragu ya. Terus kita sudah bisa beli ini. Ada orang ngeng. Kepingin kosone. Kepingin kosone. Kadang-kadang kita pun kepingin tuh buat kita jatuh dalam dosa. Jangankan motor. Di sini coba yang pulang sekolah angkat tangan, jalan kaki saja. Yang pulang sekolah jalan kaki saja. Oke? Turun tangan. Yang kebetulan lewat orang pun kebun mangga, angkat tangan. Yang kebetulan lewat orang pun kebun mangga ada. Baru itu mangga sudah mulai ada keinginan kosonde. Atau memang so ambil. Jadi kita nih dikelilingi oleh keadaan di mana memungkinkan kita bisa berbuat. Ada anak-anak yang di dompu HP itu simpan film-film yang siapa lagi gitu. Tabasa ya. Oke. Yang kalau dia malam-malam dia sudah tidur dia hanya ada. Itu berdosa kosonde. Dosa kosonde. Jadi kita hidup ini penuh dengan dosa. Tapi kita rindu untuk masuk. Rindu untuk masuk. Tapi bagaimana kita mau masuk surga tapi kita orang berdosa? Manusia dengan usahanya bisa bawa dia ke surga? Bisa? Lalu bagaimana sekarang manusia bisa masuk surga? Apa? Apa sayang? Percaya. Nama siapa sayang? Kori. Korina atau hanya Kori? Korina, Kori. Oke. Percaya. Bagaimana? Karena Tuhan itu sayang kita. Dia mau menjadi manusia. Seperti manusia. Tapi dia berdosa atau tidak? Kan dia tidak berdosa, itulah kita pun kejahatan dosa yang harus kita alami ditimpakan kepada Tuhan. Kita yang pencuri, siapa yang dihukum? Kita yang memaki, siapa yang dihukum? Kita yang tipu, siapa yang dihukum? Kita yang mencuri, siapa yang dihukum? Kita yang lawan orang tua, siapa yang dihukum? Adakah anak-anak remaja yang ketika orang tua omong dia marah, dia langsung banting pintu? Ada? Dia ada di sini? Boleh tunjuk? Beta omong itu hari, beta kasih tahu, remaja, remaja. Kok beta remaja kamu tidak ada? Ini tanta-tanta yang omong remaja. Kalau kamu ada beda pendapat dengan orang tua, jangan banting pintu. Sebab apa? Sebab kamu belum tahu harga pintu berapa. Kalau kamu sudah tahu harga pintu, kamu tidak akan banting, tidak akan. Karena kamu akan tutup dengan sangat hati-hati. Apalagi itu kayu jati, mahal sekali. Beta paling marah kalau remaja susah salah paham deh orang tua banting pintu lain tidak mau makan. Fajar, iya. Makan. Lu mau apa? Fajar pernah begitu kosannya? Tidak. Tidak satu kali. Ya. Jadi jangan, tidak boleh begitu. Tapi Tuhan merendahkan dirinya menjadi sama dengan manusia dalam semua kecuali dosa. Karena itu dosa kita yang harusnya kita kena hukum ditimpakan kepada Tuhan. Kita diselamatkan
Jadi pembacaan tadi begini, kita diselamatkan oleh kasih karunia Tuhan. Kasih karunia itu pemberian cuma-cuma. Pak Pendeta, kita perlu berbuat baik kok? Tidak perlu, tapi berbuat baik bukan untuk masuk surga. Kita berbuat baik sebagai tanda ucapan syukur, ucapan terima kasih. Contoh. Ini anggap saja, jangan kira lain, ini lain. Oke. Anggap saja beta dengan dia, koton dua sudah kenal anggap saja kita memang kita dua sudah kenal Terus beta dapat dia pun nomor telepon. Beta telepon dia, Kak, sebentar malam jam 12 bisa ketemu beta di depan kantor camat Taibenu. Kira-kira dia mau ke sana? Mau ke sana? Sonde. Oke. Kita dua sonde kenal, tapi beta pergi dia ke rumah. Dia ada ayam 1. Kira-kira dia kasih beta ke sana itu ayam? Kasih ke sana? Oke. Beta rubah pertanyaannya. Beta mau kasih dia oto baru 1. Dia mau ke sana? Mau. Beta mau kasih dengan cuma-cuma. Nando kasih kunci mobil. Beta mau kasih dia dengan cuma-cuma ini oto. Dia mau ke tidak? Mari saya. Mari. Oke. Mari di sini. Mari. Mau kasih oto. Dan cuma sini saya. Beta beli kasih dia oto baru dengan cuma-cuma Pajero Sport. Harga kira-kira 700 juta lah kira-kira. Beta kasih dia dengan cuma-cuma. Waktu dia dapat dan cuma-cuma, ada perubahan perilaku dari dia ke beta ke sana. Beta telepon jam 12 malam dia datang ke sana. Tapi dia ke rumah ada ayam 1 dia kasih ke sana. Kenapa kok dia tak kunjung baik begitu? Karena sudah dapat oto. Yang dia lakukan yang terbaik bagi beta itu ungkapan syukur. Kasih kembali. Hanya Tuhan yang bisa kasih dan cuma-cuma. Om Yandi tidak bisa. Om Yandi juga pikiran kalau Om Yandi kan. Jadi jelas sekarang bahwa hanya karena kasih karunia kita Kalau begitu bersyukur kok tidak? Karena itu yang membuat kita masuk. Orang yang sudah menerima Kristus bukan saja bersyukur, tapi dia mau bertumbuh di dalam Tuhan. Oke, yang pernah kecil angkat tangan. Oh, ini semua langsung besar. Pertanyaannya, kenapa sampai kamu menjadi besar? Karena bertumbuh. Kamu bertumbuh tuh karena apa? Makan saja, minum tidak? Oke, kira makan habis telan ludah. Makan, minum, istirahat, tidur. Itu yang membuat kamu bertumbuh. Kalau tubuh secara jasmani kita atur supaya bertumbuh, itu hari hanya berat 4 kilo, sekarang 44. Bertumbuh kan? Maka tubuh rohani pun harus diberi makan supaya Oke, tolong sebutkan apa yang bisa membuat tubuh rohani kita bertumbuh. 1. Yang tahu berdoa angkat tangan. Semua. Oke, mantap. Doa apa? Oke, biasanya berdoa pada waktu tidur, makan, bangun, pergi gereja, pergi sekolah, pulang sekolah, pergi pacaran berdoa kosong deh. Berdoa bilang jadilah menurut siapapun kehendak. Kamu mesti hati-hati. Kehendak Tuhan bukan kak punya kehendak. Itu kak gila begitu. Nona. Pernah kamu di WA oleh seorang kak kok tidak? Kalau kamu di WA oleh itu seorang kak, kamu harus tegas sedikit. Harus apa? Tegas. Kalau dia WA dia bilang begini, non. Harus jawab dia bilang, kenapa nona apa? Ya.
Jangan kalau dia bilang non, terus aja kakak nih, itu gosong, tegas sedikit. Terus dia nanti non, itu dia bilang begini, pirak namo kok. Itu tuh langsung jawab bilang tidak, pirak namo, lu kepala PU. Jadi dia agak takut sedikit. Bayangkan kalau pirak namo konon, terus dia jawab terserah kak. Musuh sudah salah, musuh sudah akan bertumbuh. Kamu mungkin berkembang, tapi tidak bertumbuh. Jadi, sudah dengar anak muda, yang supacaran boleh angkat tangan. Yang supacaran hanya satu. Oke, yang belum pacaran coba angkat tangan. Hanya 10. Oke, turun tangan. Ya, yang tidak tahu dia pacaran kok tidak, dia yang tidak tahu orang yang tidak tahu pacaran kok tidak tuh, kayak kalau itu satu ada kayak dia malu, maka kalau sana ada kayak rindu begitu. Itu. Ada yang rasa-rasa begitu kok. Yang kalau dia pi remaja kok itu sana ada tuh bertanya-tanya di mana. Terus kita tanya, kamu di mana? Terus dia jawab bilang, kamu nanya. Jadi kacau. Ya. Kalau dia ada, kok justru jadi malu. Ayo kamu dua pimpin pujian. Bertumbuh. Satu apa tadi? Beta pastikan harus anak-anak ini remaja dong semua nih harus bisa berdoa. Amin. Mau berdoa? Bisa berdoa? Tetap berdoa? Semangat berdoa? Kedua, kalau berdoa, satu, kedua apa? Baca? Baca? Yang sudah baca habis Alkitab angkat tangan. Wah, tepuk tangan. Nama siapa sayang? Nama? Nadine atau Nadir? Nadine. Oke. Di sebelah nama siapa sayang? Aku Rita tadi. Oke. Baca Alkitab tuh harus kasih habis. Angkat tangan yang ikuti orang pustori sampai habis. Orang pustori dong ikuti baru bikin asumsi. Dia maksud apa ini? Baca Alkitab. Beta bilang di mana-mana, Alkitab ini tebal, tapi kalau kita setia membaca, setiap hari itu 4 sampai 8 pasal, baca-baca terus lama-lama kita asingkan membaca. Cukup 4 bulan kita baca kasih habis Alkitab. 4 Beta mau tanya, kamu mau jawab? 2 minggu cepat kok lama? 2 minggu cepat kok lama? Lama kok cepat? Cepat atau lama? Kalau orang pacaran hanya 2 minggu, cepat kok lama? Kalau tahan lapar 2 minggu, cepat kok lama? Jadi yang benar 2 minggu, cepat kok lama? Oke, 4 bulan. 4 bulan cepat kok lama? Lama kok cepat? Cepat kok lama? Kalau kita umur hanya sampai 4 bulan, cepat kok lama? Kalau kita perut sakit 4 bulan, lama kok cepat? Jadi yang benar 4 bulan termasuk cepat kok lama? Lama kok cepat? Artinya, dengar artinya, kalau sesuatu kita lakukan dengan cinta, perhatian, kasih sayang, sukacita, hari-hari terasa terlalu cepat. Tapi kalau kita isi dengan malas, kebencian, penuh iri hati, cepat atau lama? Makanya Alkitab kalau mau baca kasih habis harus bangun duluan cinta. Harus bangun apa? Cinta akan firman Tuhan. Kenapa cinta dia bisa, cinta firman tidak bisa? Hei, kasih tahu kamu, tidak usah terlalu mengejar cinta dari seseorang. Cinta itu akan datang dengan sendirinya. Itu pun kalau dia tahu rumah. Jadi kamu pun tugas hanya Sherlock. Oke, jadi harus diatur kita baca itu. Senang, baca kasih habis. Baca. Pertama tadi apa? Kedua, baca kitab suci. Doa tiap hari.
baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tuh lebih kuat. Kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, glory haleluya, baca kitab suci, doa tiap kalau mau. Ya, jelas kan? Itu lagu waktu kamu masih, berarti ajarannya sudah dari kamu masih. Lalu kenapa kamu ketika remaja kamu tidak menyanyi baca kitab suci, doa tiap hari, kamu ganti lagu wongkong enek. Betul kok tidak? Betul? Ulang, baca kitab suci, doa tiap hari, baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tuh. Kalau mau apa? Kalau mau tuh. Kalau mau apa? Tunggu, glory haleluya, baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tuh. Oke. Boleh tambah satu atau dua? Baca kitab suci, doa tiap hari. Apa lagi? Ke gereja. Yang rajin gereja angkat tangan. Oke, mantap. Yang rajin pas-pasca angkat tangan. Kamu jangan hanya pergi gereja waktu Natal dan karena kamu akan disebut jemaat napas. Natal dan karena Natal satu kali, Paskah satu kali, singkatannya tambah panjang, napasot satu. Jadi pas napasot satu bertekuju, ingat harusnya rajin ke nona-nona. Menikahlah nanti dengan laki-laki yang rajin rajin ibadah remat, rajin ibadah pemu, rajin ibadah kaumba, rajin ibadah lan. Laki-laki yang baik membawa kamu berjumpa dengan Yesus. Iya kok? Laki-laki menikahlah dengan perempuan yang rajin. Perempuan yang baik itu membawa laki-laki berjumpa dengan Yesus. Jangan berjumpa dengan idola biasa saja. Berjumpa dengan Tuhan. Nona-nona, kalau kamu sudah jadi pemuda, ajak itu laki-laki dong ibadah. Walaupun sedikit ada tantangan, tapi kasih tahu, kakak ibadah. Nanti kakak ibadah. Beta antar, kakak ibadah. Kalau tidak bisa lagi kasih tahu dia, ada kue. Siapa tahu kasih tahu ada kue itu dia langsung berubah pikiran dia. Ada di sini. Menikahlah dengan laki-laki yang rajin ibadah. Amin kok. Tapi ibadah tuh harus dilakukan dengan tulus. Jangan datang karena ada dia, atau pergi juga karena ada. Apalah arti ibadahmu kepada Tuhan bila tiada. Mantap. Apalah arti ibadahmu kepada, sambil tepuk tangan, bila tiada rasa. Oke, ibadah sejati. Ibadah sejati yang berkenan bagi Tuhan. Oh, ibadah sejati, kasihilah sesamamu. Sekali lagi ibadah. Ibadah sejati bagi Tuhan. Ibadah murni bagi Tuhan. Amin toh, mantap. Jadi laki-laki terbaik itu rajin ibadah, perempuan terbaik itu rajin ibadah. Kamu pun hidup diberkati. Kalau bosan menikah laki-laki yang pemalas ibadah, tiap hari dia judisa. Pas kamu pakai barang masa yang gade, bosan mau ada.
Bayangkan kalau dia tiap hari mabok. Bosan boleh setel bagus-bagus, cantik-cantik, pakai sepatu dan baju yang tadi malam yang fix sayang. Fix. Terus kamu jalan begini baru dia jalan begini. Beta punya sahabat pelayanan satu, dia bilang begini. Beta heran dengan anak-anak muda dong. Beta heran. Kenapa? Tiap hari hanya judi mabok tidur, judi mabok tidur, judi mabok tidur. Tapi setiap kali bikin status, bikin story dia tulis, semua akan indah pada waktu. Apa ya indah? Ya indah waktu yang kau pulang ke rumah Bapak. Jadi harus, sudah 3 tadi. 1 apa? 2, 3. Rajin? Oke, keempat yang terakhir. Melayani. 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 Apa? Sekali lagi. Melayani. Melayani. Apa? Kenapa harus melayani lebih sungguh sama-sama? Tuhan lebih dulu melayani kepada siapa? Melayani, melayani apa? Jadi kita melayani itu karena Tuhan sudah lebih dahulu. Ya, ini lagu yang sangat apa ya? Yang sangat apa, kita penuh penghayatan terhadap pengorbanan Tuhan bagi kita toh. Ini lagu ini bukan untuk menyanyi di mete tempat duka. Di sini pernah ikut mete? Pernah dengar lagu ini di tempat mete? Yang pertama dia nyanyikan dengan rendah sekali dan halus. Melayani, melayani lebih sungguh. Kopi belum keluar dong kan? Melayani, melayani. Bukan itu. Ini sebuah refleksi pengorbanan Tuhan. Hei, dengar anak-anak. Anak-anak ini sudah besar-besar. Remaja. Remaja. Kita ini rindu masuk surga, tapi kita orang berdosa itu ibarat kita tinggal di dalam kegelapan malam yang paling gelap. Di sana ada kertak gigi dan penuh ketakutan. Makanya jalan piman malam itu setan. Kita takut setan atau setan takut kita? Atau kita dan setan bakas takut? Karena kita tinggal dalam kegelapan malam, penuh ketakutan, penuh kecurigaan, penuh kepalsuan. Karena kita tinggal di dalam gelap. Remaja lebih suka dalam terang atau dalam gelap? Dalam terang atau gelap? Yakin terang? Lalu kenapa kamu pacaran di gelap-gelap? Kamu sebenarnya anak mati hidup atau apa? Kalau suka terang, tinggalnya di dalam. Waktu kamu di kegelapan, bagaimana Tuhan bawa kamu ke terang? Dia berkorban bagi kamu. Tubuhnya dipecahkan, darahnya supaya kita dalam gelap ditarik keluar ke dalam terang. Amin toh? Amin. Cahaya ilahi itu memenuhi kita. Cahaya surga. Ini bukan cahaya ilahi yang film di Indosiar. Tapi memang ini cahaya ilahi, pengorbanan dan penyelamatan Tuhan bagi kita. Dan ketika Tuhan bawa kita dalam terang, kita hidup dan bertumbuh di situ. Ibarat saudara lihat ya, kalau lihat yang hijau-hijau ini enak toh? Lebih enak dia hijau atau di pohon kelapa di muka dengan buah kelapa. Ya, jadi kita hidup dan bertumbuh di dalam Tuhan. Amin kok. Amin. Nah, kalau begitu, tiap kita bertanggung jawab. Tuhan bilang, pergilah. Jadikanlah semua. Pergi itu artinya berinisiatiflah, bergeraklah, jangan menunggulah. Pergi. Kedua, jadikan semua bangsa murid. Jadikan semua bangsa murid. Murid atau siswa? Murid. Siswa atau murid? Murid atau siswa? Murid. Oke, murid. Kenapa dia tidak pakai kata siswa? Siswa itu formal sekali. Kita kan di sekolah siswa. Tamat SMP, tamat SMA, ya selesai. Tidak ada urusan, kita alumni. Murid tidak. Murid adalah orang yang belajar dari sang guru. Di zaman Om Pendek, kami dua ini teman akrab waktu masih sekolah dulu. Di zaman kami masih nonton film kungfu dulu. Itu film kungfu dulu. Kalau ada orang buka jurus, yang lihat langsung bilang, lu pengguru ini toh. Dari dia pun jurus, orang tahu dia punya
Dari kamu pun kehidupan, orang tahu siapa gurumu. Yesus. Beta kan pemain bola yang hebat. Beta pun bapak guru olahraga. Setiap kali beta bermain dengan baik di lapangan, dia bilang, memang Pak Manobe buan. Bayangkan kalau beta pemain bola tidak hebat, beta pun bapak pemain hebat. Terus beta main tidak bagus, tuh nanti tanya, lu ini Pak Manobe puana atau Pak Nubetoni puana? Jadi kalau kamu murid Yesus, kamu melakukan seperti yang Yesus lakukan. Pastor, ya, pergi jadikan bangsa murid, baptislah mereka. Itu sebuah akte liturgis di mana kamu datang ke gereja bersama-sama. Dan keempat, ajarkanlah segala sesuatu yang telah ku katakan kepadamu. Ku ajarkan kepada segala sesuatu. Mau tahu segala sesuatu, harus belajar segala sesuatu untuk kita menyampaikan segala sesuatu. Jangan berhenti belajar. Amin toh? Ya, itu yang penting. Usul satu lagu dong kita menyanyi. Habis ini kita aksi. Kamu harus membawa jiwa. Kenapa? Kamu harus mulai. Karena berita indah. Masuk surga itu berita indah kok tidak? Kabar baik atau kabar buruk? Kalau kabar baik, kau ingin cerita orang kok tidak? Waktu pertama kali orang suka dengan kamu, kok kamu juga suka dengan dia. Waktu tahu bosan diam-diam, kok kasih tahu orang. Waktu bosan kasih tahu, kan bosan bilang jangan kasih tahu siapa-siapa, tapi dia pergi kasih tahu jangan kasih tahu siapa-siapa gitu. Dia pergi kasih tahu orang yang kita dua satu. Akhirnya satu negara tahu toh. Cinta dan batuk tuh kadang-kadang pada titik tertentu tidak bisa ditahan. Kau tong setahan-tahan setengah mati cinta, tapi harusnya berita baik tentang Kristus yang berkorban bagi kita tuh kita beritakan kepada orang. Karena Tuhan tanya, ada berapa jiwa yang engkau bawa datang kepada Tuhan? Jiwa manusia. Tuhan tidak tanya ada berapa ayam yang hari ini kita bikin kuah, tapi dia tanya ada berapa jiwa yang kita mau datang kepada Tuhan. Oke, kamu punya lagu apa satu? Yang agak teduh sedikit. Lagu. Oke, lagu tadi saja. Sambil kita siap hati kita mau coba aksi. Kamu harus belajar untuk kadang-kadang orang tidak berani mengabarkan Injil karena pikir, oh itu tugas pendeta, itu tugas majelis jemaat, itu tugas penatua diaken, itu tugas dari guru sekolah minggu. Lalu kita tugas apa? Tugas itu diberikan kepada kita semua. Kadang-kadang kita takut karena kita tidak tahu mau mulai dari mana, mau bikin dari mana, mau segala macam. Tidak, kasih tahu. Kita orang berdosa, darah Kristus dicurahkan bagi kita. Kita diselamatkan dan kemudian kita mau bertemu dalam Kristus. Semua bangsa harus tahu. Lagu apa tadi? Menjelang firman tadi.